Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada ibadah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Keselamatan dan Kemurahan Hati. Ya, kita buka dulu ayatnya yang kita ambilkan dari Injil. Saya bacakan ya buat kita semuanya. Dan tampaklah seorang ahli Torah berdiri untuk mencobai dia dan berkata, "Guru, dengan berbuat apa aku dapat mewarisi hidup yang kekal?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang telah tertulis dalam Torah? Bagaimanakah kamu membacanya?" 27. Dan sambil menjawab dia berkata, "Kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri." Dan Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah menjawab dengan benar. Lakukanlah itu maka kamu akan hidup." Namun karena ingin membenarkan dirinya sendiri, dia berkata kepada Yesua, "Dan siapakah samaku itu?" Ke-30. Dan sambil menanggapi, Yesus berkata, "Ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan dia jatuh ke tangan para penyamun. Dan setelah melucutinya, bahkan setelah melontarkan pukulan-pukulan, mereka pergi meninggalkannya dengan menderita setengah mati." 31. Dan secara kebetulan turunlah seorang imam di jalan itu, dan meskipun melihatnya, dia melewatinya dari sisi yang lain. Dan sama seperti itu juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Setelah tiba dan melihatnya, dia melewatinya dari sisi lainnya. 33. Dan adalah seorang Samaria yang sedang bepergian. Dia datang ke arahnya, dan ketika melihatnya, dia dipenuhi belas kasihan. Dan setelah menghampiri, dia membalut luka-lukanya dengan menyiramkan minyak dan anggur. Dan setelah menaikkan orang itu ke atas hewan tunggangannya, dia membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Ke-35. Dan pada keesokan harinya setelah keluar, sambil membayar 2 dinar, dia menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan dan berkata kepadanya, "Rawatlah dia, dan berapapun yang engkau belanjakan lebih, pada waktu kembali aku akan membayar gantinya kepadamu." Ke-35. Maka siapakah menurut pendapatmu dari ketiga orang ini yang menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ke-7. Dan dia berkata, "Orang yang telah menunjukkan kemurahan kepadanya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan engkau berbuatlah seperti itu." Oke, haleluya. Rekan-rekan semuanya, hari ini saya membahas soal kemurahan hati. Ya, seperti yang Anda tahu, saya banyak mendapat nasihat dari seorang yang lebih senior dari saya. Ya, dia berkata, "Udahlah, nggak usah diurusin, kan nggak berhubungan sama keselamatan." Ya, nah rekan-rekan, hari ini saya menyampaikan pesan ini karena ini berhubungan dengan keselamatan. Ya, jadi kalau ada yang bilang teman-teman, satu, Torah nggak membawa keselamatan. Ya, kedua, kemurahan hati nggak berhubungan dengan keselamatan. Maka teman-teman, yang menjawab segala pertanyaan ini adalah Tuhan kita Yesus Hamasiah. Ya, ternyata teman-teman, kemurahan hati atau kebaikan kita, amal kita berhubungan dengan keselamatan. Dan ternyata Torah juga berhubungan dengan keselamatan. Jadi rekan-rekan, masalahnya bagi orang-orang adalah ternyata kita nggak sanggup melakukan Torah. Tapi apakah Torah bisa membawa orang pada keselamatan? Jawabannya bisa. Masalahnya orang nggak mampu melakukan Torah, ya. Tetapi di sini dikatakan apa? Pada waktu ada orang yang tanya pada Tuhan Yesus, gimana caranya memperoleh hidup yang kekal, ya. Pada ayat ke-20 dikatakan Tuhan Yesus bertanya, ya, apa yang telah tertulis dalam Torah? Ya, kamu gimana bacanya? Ya, jadi bukan dikatakan ayat 26, ya, nggak ada di Torah, sorry, nggak, ya. Tapi ayat 26 berkata, Torah bilang apa? Kamu gimana bacanya? Ya, lalu orang itu membaca dari Torah, ya. Ya, oke teman-teman. Dan di sini dijawab oleh orang itu dan Yesus berkata, "Benar, lakukan aja." Maka kalau bisa lakukan, beres ya teman-teman ya. Nah teman-teman, disinilah letaknya ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Torah nggak bisa membawa orang pada keselamatan, itu nggak benar ya. Yang benar adalah orang nggak mampu melakukan Torah. Kalau mampu, selamat ya. Tapi tenang aja buat kita, biarpun kita nggak mampu, tetapi ada juru selamat yang memampukan kita ya. Jadi artinya bahwa
tidak membatalkan Torah, melainkan menggenapinya. Artinya apa? Ya sama kayak seorang atlet ya, yang dia pernah jadi juara olimpiade. Karena dia udah jadi juara olimpiade, dia sanggup menggenapinya. Nah, atlet itu sekarang menjadi trainer supaya semua orang yang percaya kepada si atlet itu bisa jadi juara juga olimpiade. Itu loh artinya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sekarang bukan hanya menjadi Tuhan, bukan hanya nabi terutama ya, bukan hanya nabi, tapi Yeshua adalah juru selamat Tuhan kita, junjungan kita, dia adalah role model kita ya. Jadi kalau ada orang yang berkata ya, dulu ada orang berkata ya, Pak saya murtad Pak, dulunya saya Kristen. Oh kenapa lo murtad? Ya karena ternyata Pak, Yeshua nggak makan babi. Kok orang bisa makan babi? Ya gue murtad. Nah itu ngaco teman-teman. Yang benar adalah karena Anda udah tahu Yeshua nggak makan babi, Anda juga jangan makan babi. Selesai, itu aja teman-teman. Bukan malah jadi murtad ya. Sama ada yang berkata juga, Pak ternyata Pak di Injil nggak ditulis Pak Natal 25 Desember. Anda kalau lihat di Injil memang nggak ada kata Natal teman-teman ya. Atau sebaliknya, kalau Anda baca Injil dalam bahasa Latin, maka Anda akan menemukan Natal di mana-mana. Karena Natal dalam bahasa Latin artinya adalah kelahiran ya teman-teman. Gak ada hubungannya sama kelahiran Tuhan Yesus ya. Tapi semua yang lahir itu Natal ya. Makanya kemarin waktu ada pertemuan reuni ya, reuni kuliah, dituliskan apa? Dis Natalis ya. Artinya apa? Peringatan ulang tahunnya kampus ya. Jadi Natal itu artinya apa? Ya hari jadi, hari lahir. Bukan hanya hari lahirnya Tuhan Yesus, melainkan juga hari lahir semua. Itulah Natal teman-teman ya. Oke, balik lagi teman-teman. Hari ini saya mau bahas mengenai apa? Mengenai kemurahan hati ya. Jadi Tuhan Yesus kan ada orang tanya sama Tuhan Yesus, gimana caranya biar selamat hidup kekal? Ya kayak pertanyaan kita semua ya. Gimana caranya kita bisa selamat dan hidup kekal ya? Maka Tuhan Yesus berkata apa? Ya Torah bilang apa? Lalu dijawablah, Torah berkata, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dengan segenap pikiran kita, dan kasihlah sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dan Tuhan Yesus nggak berkata salah, yang kedua salah, enggak. Tuhan Yesus berkata apa? Benar, lakukanlah maka kamu akan hidup ya. Nah teman-teman, jadi keselamatan kita bukan hanya mengasihi Tuhan, bukan, tapi juga mengasihi sesama kita. Orang Kristen suka kalahnya di sini, nggak mengasihi sama. Dipikir pokoknya kan udah Tuhan udah beres dong. Enggak, belum beres ya. Terutama di era pandemi seperti ini teman-teman. Ini adalah kesempatan buat kita umat-umat Tuhan untuk kita mengasihi sama. Makanya kadang-kala ada orang yang bilang, Pak kemana aja Pak duit perpuluhan? Mau tahu kemana? Paling gede kita pakai buat apa? Buat diakonia teman-teman. Tenang. Saya tahu perpuluhan itu hak saya juga. Tetapi sebagai gembala Anda, saya nggak pakai hak itu. Karena saya coba kerja. Saya bekerja buat apa? Gunanya biar kita lebih efektif lagi. Kebutuhan saya pakai kerjaan saya, hasil dari pekerjaan saya, ya. Tetapi teman-teman, paling besar kita pakai uang buat apa? Diakonia, ya. Sebagian besar kita pakai buat diakonia. Jadi saya bersyukur banget buat teman-teman yang telah setia memberi dan percaya pada kami. Karena Anda perlu tahu juga ya, karena banyak sekali dana kita kepakainya buat apa? Diakonia. Kita barusan beli sebuah tabung oksigen ya, buat apa? Buat jaga-jaga kalau sampai ada jemaat yang butuh oksigen ya. Dan saat ini kita pakai uang kita banyak untuk apa? Kita lagi riset untuk bikin oksigen konsentrator. Buat apa Pak? Itu kan buat gunanya kan, ya itu kan serahkan aja pada ahlinya, betul. Tapi teman-teman kalau kita bisa buat, Anda tahu nggak berapa harga oksigen generator sekarang atau oksigen konsentrator? Harganya kita 20 jutaan teman-teman ya. Maka kita riset buat apa? Kita mau bikin, buat apa bikin? Kita mau produksi massal untuk kita bagikan ya. Karena kita tahu teman-teman saat ini banyak yang butuh ya. Pada era pandemi seperti ini banyak yang cari cuan, banyak yang cari keuntungan dari pandemi ini. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau pakai ya dana kita, dana diakonia kita untuk apa? Kita bantu sama kita. Itu perintah daripada Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Anda percaya Torah, Anda nggak percaya Torah, it's okay. Kalau kami, ya kita percaya 66 kitab, termasuk Torah dan Perjanjian Baru, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu kita percaya semua 66 kitab. Kita percaya nggak ada yang tertulis di Firman Tuhan itu yang nggak ada gunanya, yang sia-sia, nggak ada sama sekali, ya. Jadi rekan-rekan, it's okay. Kita saat ini pakai sebagian besar dana kita untuk diakonia, sebagian lagi untuk penyelenggaraan ibadah, ya. Tetapi teman-teman, buat apa diakonia? Buat apa? Buat apa? Karena perintah daripada firman Tuhan untuk kita pakai
kemampuan kita untuk mengasihi sama, ya. Itu adalah salah satu jalan kita diselamatkan. Dengan cara apa? Mengasihi sama kita, ya. Jadi rekan-rekan, hari ini pun saya mau katakan kepada semua, kita telah gunakan dana diakonia dengan baik dan kita akan terus tingkatkan. Karena apa? Itu adalah perintah atau pesan daripada Tuhan Yesus Masiah. Ingat, Tuhan Yesus Masiah bukan hanya juru selamat, tapi juga panutan kita. Artinya apa? Apa yang dia lakukan, apa yang dia perintahkan, kita lakukan. Dia nggak makan babi, kita pun nggak makan babi. Dia memberi, dia memberkati pada orang-orang, kita pun lakukan hal yang sama. Oke, rekan-rekan, saya teruskan lagi. Berikutnya, ayat ke-29 dikatakan orang itu berkata begini, ya, karena ingin membenarkan dirinya sendiri, dia berkata kepada Yesua, dan siapakah samaku itu? Kenapa dia nanya gitu ya? Gampang. Kita juga sering kok nanya begitu ya. Kita harus mengasihi sama, oke, bersama oke. Terus siapa sama kita? Gua nggak mau dong kalau masuk seluruh dunia, ya. Ntar musuh gua gimana dong? Nah itu dia teman-teman, itu dia, ya. Tuhan Yesus berkata apa? Kasihlah musuhmu. Lah kok gitu? Kenapa? Karena pada waktu kita mengasihi tetangga kita sama kita, maka orang itu nggak jadi musuh buat kita. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita nggak punya musuh. Tiap kali kita punya musuh, kita mengasihi dia. Akibatnya apa? Berkurang satu musuhnya. Ada musuh kita lagi, kita mengasihi dia, ya kurang lagi musuhnya. Sampai lama-lama bumi ini penuh dengan kemuliaan Elohim. Kenapa? Karena kita nggak punya musuh. Tiap orang musuh kita berkati, kita kasih. Lama-lama teman-teman betul gak ada musuh lagi. Karena semua orang kita kasih kan, akibatnya begitu. Nah makanya seluruh dunia akan kenal kalau Bapa Yahweh itu adalah Bapa Sorgawi kita. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dengan apa? Mereka akan mengenal kita. Kalau kita ini anak-anak Elohim. Dengan apa? Lewat apa? Kasih kita. Jadi jelas teman-temannya, akhirnya semua klop ya teman-teman. Oke, jadi orang ini berkata, kau siapa samaku? Samaku siapa dong? Ya. Lalu Tuhan Yesus cerita, ya. Tuhan Yesus cerita, suatu hari ada orang lagi jalan nih dari Yerusalem mau ke Yeriko. Betul nggak? Saya baca dulu ya. Ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Betul-betul ya. Dari Yerusalem ke Yeriko. Kira-kira kalau orang dari Yerusalem, kira-kira orang ini orang Yahudi, orang Ibrani ya, atau orang Goyim, orang bangsa-bangsa lain? Ya, nggak tahu, nggak ditulis ya. Tapi teman-teman, kalau saya boleh asumsikan, orang Yerusalem, orang tinggal di Yerusalem, kemungkinan besar orang Yahudi ya, atau orang Ibrani. Karena orang-orang non-Yahudi biasanya pada saat itu di zaman Injil tinggal di mana tinggalnya? Tinggalnya di Galilea. Maka ditulisnya apa? Galilee of Gentiles ya. Karena banyak orang-orang Goyim tinggalnya itu di Galilea. Oke, ini dari Yerusalem. Berarti kemungkinan dia orang Yahudi ya. Lalu orang ini turun dari Yerusalem kemana? Ke Yeriko. Di tengah jalan dia ternyata jatuh ke jebakannya para penyamun ya, para perampok ya. Akhirnya digebukin, diambil barang-barangnya, lalu ditinggal dalam keadaan menyedihkan ya, ditinggal untuk mati ya, left for dead gitu ya. Ditinggal aja untuk mati sendiri ya. Lalu ada orang-orang yang lewat dari Yerusalem ke Yeriko juga ya. Nah teman-teman, kalau Anda tahu ya, Yerusalem itu pusat pemerintahan, pusat keagamaan ya. Nah kalau Yeriko itu gimana? Yeriko itu ibarat itu kayak apa ya? Itu kayak mungkin kayak Kudusnya Jawa Tengah gitu ya. Jadi tempat yang dipenuhi dengan para santri ya, para imam-imam, orang Lewi itu banyak dari Yeriko ya. Jadi kayak pusat sekolah Alkitabnya, mungkin seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, nah ada orang pertama imam. Dia lewat ya, lewatin aja. Kedua orang Lewi ya, orang yang melayani di bait suci. Begitu mau lewat, wah, kalau orang ini udah mati, najis nih kalau gue lewatin ya. Jadi dia lewat, dia menjauh ya, dia muterin orang itu ya. Tapi ada orang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria itu seperti yang Anda tahu, di Injil tuliskan orang Yahudi nggak bergaul sama orang Samaria, nggak ngomongan sama orang Samaria. Kenapa? Seperti yang Anda tahu ya, kerajaan Israel itu dipisah di dua. Terpisah di dua kerajaan ya, Israel Utara atau Israel Selatan. Israel Utara, Israel Selatan. Salah satunya ibu kotanya di Yerusalem, itu kerajaan Yehuda, dan yang kerajaan Israel itu ibu kotanya di Samaria. Nah orang-orang Samaria ini teman-teman itu yang pertama kali dihukum oleh Tuhan karena banyak sekali kejahatan mereka, terutama kejahatan melawan Tuhan, melawan Bapa Yahweh, maka dihukum. Yang mereka tercerai-berai, diserak-berakan, dan orang-orang aslinya itu dibuang ya ke kota lain, ke negara lain, dan banyak orang-orang dari tempat lain dipindahkan ke Samaria. Jadi orang-orang Samaria itu bisa dibilang itu orang kawin campur, bukan orang Yahudi asli, tapi udah kawin campur. Nah teman-teman, supaya nggak ada keributan politik, maka di Samaria itu dibuatkan ya
pusat keagamaan baru. Jadi persis niru. Jadi replikanya agama Yahudi, tapi beda ya. Contohnya apa? Mereka nggak beribadah di Bukit Sion, tapi punya bukit sendiri, ya Bukit Gerizim namanya ya, Mount Gerizim. Ya ada pusat keagamaan lain yang diciptakan buat orang Samaria. Itu yang namanya Mount Gerizim ya. Nah rekan-rekan, jadi orang-orang Yahudi melihat orang Samaria itu kayak apa? Ya kayak apa ya? Kayak bukan bangsa murni ya, bukan bangsa murni. Ya menyedihkan sekali saat ini pun ada orang-orang keturunan Chinese ya yang puritan. Yang menganggapnya orang-orang kayak saya ya, orang keturunan Chinese, tapi yang udah bergaul sama orang Indonesia, orang pribumi, itu dianggapnya saya itu bukan orang puritan ya, bukan orang yang murni, orang Cina gitu ya, dan mereka benci saya ya. Jadi itu terjadi ada. Dan orang-orang Yahudi pun sama. Mereka anggap orang Samaria itu orang-orang half breed ya. Half breed, jadi orang-orang apa ya? Orang campuran lah ya, nggak murni lagi, dan mereka dibenci ya. Orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Jadi teman-teman, saat ini Tuhan Yesus itu dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, dia membalikan keadaan. Dia khotbah sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tanya, siapa saudaraku? Ya kan? Lalu dibalik sekarang, ceritanya jadi orang Samaria. Orang Yahudinya tuh korban kerampokan. Tapi yang nolong bukan imam, bukan orang Lewi, orang-orang yang dianggap orang-orang baik yang bagi orang-orang Yahudi. Tapi yang nolong ternyata orang apa? Orang Samaria, ya. Jadi balik sekarang keadaannya. Orang Samaria ini menganggap orang Yahudi yang dirampok ini sebagai tetangganya, sebagai samanya, ya. Jadi intinya apa, teman-teman? Intinya Tuhan Yesus berkata, tuh, kamu nggak usah nanya siapa sama kamu. Kamu mau nggak kalau orang lain menganggap kamu samanya mereka? Pasti mau dong, ya. Nah sama teman-teman ya. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu nggak usah nanya siapa sama kita, ya. Karena apa? Kamu jadikanlah orang lain sesama kamu. Maka sama kamu juga akan menjadikan kamu sesamanya dia. Intinya apa? Love one another ya. Penuhi bumi dengan kasih sayang ya. Love one another. Maka kita nggak ada musuh lagi lama-lama ya. Semua akan jadi sesama kita. Semua akan jadi sama aja. Sama kita, semuanya jadi sama aja. Kenapa? Karena ada kasih. Ya teman-teman, hal itu Tuhan Yesus berkata apa? Ya, kalau mau selamat, kasih sesamamu, kasihilah. Nah, kalau kita mengasihi itu pakai apa? Pertama pakai tenaga, pakai waktu. Ya, orang Samaria lagi pergi, orang Samaria ini lagi pergi jalanan ya. Tapi ada orang Yahudi yang terluka, dia buang waktu dia untuk merawat ya. Dia buang tenaga dia, naikin ke atas kendaraannya teman-teman. Dan bukan mobil loh, waktu itu masih keledai ya teman-teman. Dan dia naikkan ke keledainya. Lalu dibawa ke penginapan. Emang nggak bayar penginapan? Ya, bayar. Bahkan dia bayar berapa? 2 dinar. Anda tahu nggak berapa nilai 1 dinar ya? Gede sekali teman-teman ya. Jadi dia bayar 2 dinar. Artinya kalau kita mengasihi, masih keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu. Itulah mengasihi ya. Dan di sini nggak dikatakan bahwa orang yang terluka itu terima kasih ya, utang budi deh aku sama kamu, nggak ada kata-kata itu sama sekali ya. Jadi teman-teman, walaupun udah keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu, seringkali kita nggak dapat terima kasih ya, dicuekin aja, it's okay ya, karena upahmu besar ya di surga dan di dunia juga ya. Karena iman kita bukan iman kita kepada Elohim yang mati ya, yang kita mesti mati dulu baru kita dapat ketemu dengan Tuhan kita, enggak. Tapi dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Elohim orang yang hidup ya. Jadi teman-teman, kita akan dapat bagian kita juga pada waktu kita hidup. Jadi rekan-rekan, jangan heran dan jangan aneh kalau Anda yang sudah setia memberkati pelayanan ini, tiba-tiba Anda dapat berkat dan berkat dan berkat ya. Sampai firman Tuhan berkata, sampai Anda menjadi kaya, bahkan menjadi sangat amat kaya. Jangan heran ya, karena memang Elohim kita adalah Elohim yang memberkati kita. Dia nggak pernah berutang pada kita. Yang penting yang dilakukan adalah apa? Pertama, kasihlah Tuhan kita dengan segenap hati kita, keberadaan kita. Kedua, kasih sesama manusia, kasih sesama kita seperti kita mengasihi kita sendiri. Kita maunya dikasih kayak apa? Ya, itu yang Tuhan Yesus lakukan ya. Kamu mau nggak jadi tangganya orang Samaria itu? Mau kan? Ya udah. Jadi nggak usah beda-bedain lah. Dia Samaria ya, dia orang Ibrani, nggak usah beda-bedain. Karena apa? Itu sama kita. Jadi karena semuanya sama kita. Kita mengasihi tanpa pandang bulu ya. Kita mengasihi aja, it's okay. Jadi rekan-rekan, hari ini teman-teman, saya ingin kuatkan kita lagi. Di saat pandemi kayak gini, saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang pikirannya cuan, ya. Beli masker harga berapa? Wow, dapatnya murah nih. Tiba-tiba naik harganya. Ya udah, gue jual mahal aja.
Kenapa harus gitu sih teman-teman? Kenapa harus gitu ya? Saya tahu harga pasar sekarang lagi naik, tapi bukankah Anda juga mau orang lain juga bermurah hati pada Anda? Kalau Anda mau, Anda bermurah hatilah pada orang. Saya nggak nyuruh Anda untuk rugi, enggak. Tapi kalau Anda masih bisa dengan untung yang kecil, pasti profit juga, ya nggak apa-apa ya. Nenek moyang saya dulu berkata apa? Pokoknya yang namanya cuan dikit nggak apa-apa lah. Pokoknya asal masih ada cuan, kasih, sikat juga ya. Biarpun cuan cuma 5 perak, ambil. Kenapa? Nggak perlu cuan gede ya. Karena berkat dari Tuhan itu nggak akan salah alamat ya. Pada waktu Anda memberkati, Anda juga diberkati. Dan banyak juga teman-teman yang pakai firman Tuhan untuk alasan. Contohnya apa? Pak, ini kan Sabat Pak. Saya nggak mau jualan Pak kalau Sabat. Ya, Anda ini bukan orang Advent. Saya menghargai orang Advent. Tapi lu sama gua bukan orang Advent. Kita ini orang GPR. Artinya apa? Teman-teman, firman Tuhan berkata apa? Jangan kau tahan. Kalau sama kita yang butuh makan dan Anda jual sembako, jangan Anda tahan gara-gara ini Sabat. Jual. Anda nggak perlu jual 2 karung teman-teman. Anda cukup jualan, cukup buat dia makan hari ini ya. Jangan tahan makanan samamu teman-teman ya. Jangan ya. Jangan juga memperkaya diri ya. Anda buka toko kalau hari Sabat, jangan. Uruskan hari Sabat, ada ibadah. Itu yang benar, betul tuh benar. Tapi kalau ada yang minta tolong karena nggak ada makanan lagi, ya kasihlah teman-teman ya. Kalau Anda nggak mau Anda jualan dari Sabat, oke, Anda kasihlah semangkok 2 mangkok beras ya. Saya nggak nyuruh Anda untuk rugi, tapi saya cuma menyarankan Anda bermurah hatilah. Maka Bapak Yahweh juga akan bermurah hati pada kita ya, karena dia suka anak-anaknya yang sifatnya sama dia. Buktinya apa kalau kita anak-anak Bapak Yahweh? Sifatnya sama. Bapak itu suka bermurah hati, jadi Anda bermurah hatilah. Nggak usah saklek sama aturan ya. Kalau Anda mau sama aturan boleh juga. Kalau Anda misalnya punya sembako, Anda nggak juga buka toko pada hari Sabat, bagus. Tapi kalau ada yang butuh makan, Anda kasihlah sekantong plastik ya. Anda kasih semangkok lah teman-teman ya. Jadi jangan jualan, tapi juga jangan menahan makanan ya. Firman Tuhan berkata apa? Anda akan terkutuk loh kalau Anda menahan gandum ya. Jadi nggak boleh. Kalau Anda saat ini juga menjual obat-obatan, kasihlah dengan harga yang wajar teman-teman. Tenang aja, karena Bapak Yahweh yang memelihara kita ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Yahweh. Karena apa? Karena Dia yang memelihara kita. For He cares for you. Care bukan hanya artinya memelihara, tapi Dia peduli banget sama Anda ya. Dia peduli banget sama Anda. Nggak akan dibikin miskin dan melarat orang-orang yang menaati firman Tuhan. Anda yang melakukan Torah, Anda akan diberkati juga sesuai dengan janji-janji pada Torah. Jadi hari ini rekan-rekan, saya cuma ingin berkata aja, terus berkati orang-orang sekitar Anda. Sama kayak kita pun, kami pun akan terus berusaha untuk memberkati. Doakan pekerjaan kami lagi mau bikin beberapa alat bantu pernapasan. Itu butuh biaya betul. Dan untuk generator oksigen itu agak bahaya ya, karena kita menarik ya gas hidrogen dari air dan itu flammable teman-teman ya. Jadi mohon doanya, kita pasti butuh uang, pasti butuh dana betul. Tapi teman-teman kita menjadi berkat dan kita mau supaya apa kita lakukan menjadi efisien ya. Kita nggak mau buang-buang duit juga, tapi benar-benar efisien. Jadi terus doakan karena kita percaya apa yang kita lakukan, apa yang Anda dan saya lakukan, teman-teman, itu menyenangkan hati Tuhan kita ya. Jadi hari ini berkat buat Anda hari ini adalah terus melakukan Torah, maka Anda juga akan diberkati sesuai dengan janji Torah. Kita percaya 66 kitab ya, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Kita bukan bani yang pisah-pisah Alkitab. Kita bukan bani yang petik-petik Alkitab. Enggak. Kita adalah orang-orang yang menaati seluruh firman Tuhan, seluruh kebenaran firman Tuhan. Ingat? Ya, di perjanjian lama dan di bait suci ya ada 66 roti ya. Ada 9 roti ya, showbread itu ada disusunnya 66. Itu nubuatan bahwa kita hari ini percaya makanan rohani kita dari 66 kitab ya. Kalau orang Ibrani nulis 66 itu bukan 66 ya, tapi 66 ya. Kita percaya ada 66 kitab yang kita percayai ya. Udah dinubuatkan juga dari perjanjian lama. Kita percaya makanan rohani kita terbuat dari 66 kitab ya. Jadi kita percaya dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya teman-teman, hari ini saya ingin menyemangati rekan-rekan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah setia melakukan firman Tuhan, yang sudah setia memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya Bapak Yahweh nggak akan ketidur, Dia nggak akan pernah melupakan Anda. Dia memberkati Anda dengan dahsyat melimpah ya, dengan sangat amat luar biasa. Diberkatilah Anda dalam nama Yesus HaMasyiah. Bapak Yahweh mengarahkan pandangannya kepada Anda dan memberikan Anda
damai sejahtera, sukacita. Shalom dalam apapun yang Anda kerjakan. Apapun yang Anda perbuat, dibuatnya oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kita percaya, kita katakan haleluya, amen. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.